dengar enggak kata umpan balik? Umpan balik pernah didengar, dibaca di buku yang lain atau di tempat kerja yang sudah magang nih? Hah? Belum ada ya? Mendengar sama sekali tentang umpan balik? Kalau feedback pernah dengar? Feedback biasanya orang di pasaran bahasanya lebih banyak feedbacknya gitu. Pernah Pak. Apa yang dimengerti feedback? Feedbacknya gimana gitu? Apa yang kalian tahu tentang feedback, umpan balik? Informasi yang kita terima itu sebagai respon terhadap pesan yang telah dikirimkan sebelumnya gitu. Respon dari pesan yang dikirimkan sebelumnya ya. Itu di apa ya, berkaitan dengan misalnya kita WA sama orang ya. Jadi umpan balik itu informasi tentang apa yang kita lakukan dia ya, umpan balik. Kalau misalnya kamu diberikan tugas ya, misalnya mereka yang magang ini diberikan tugasnya A, B, C, dan D, misalnya mereka diberikan tugas, kemudian diberikan waktu 1 bulan untuk mengerjakannya, ya kan? Setelah 1 bulan nanti akan ada informasi seberapa banyak kerjanya yang bisa berhasil dikerjakannya sesuai dengan tugas yang diberikan itu. Jadi nanti disampaikan informasi itu. Jadi itu namanya umpan balik kalau pengertian di teori kita ini. Kalau kamu diberikan tugas, nanti kalau sudah bekerja di perusahaan atau di mana saja, kalau sudah diberikan tugas, ada masanya, waktunya, nanti tugas yang kau kerjakan itu akan disampaikan kepadamu juga. Ini hasil kerjamu begitu. Itu namanya umpan balik namanya. Ya. Jadi misalnya kita ini hidup di dunia ya, kita diberikan kesempatan untuk hidup di dunia ini, diberikan pedoman bagi yang Islam Al-Quran dan Sunnah ya. Bagi yang beragama lain ada juga mungkin mereka diberikan pedoman untuk bagaimana hidup di dunia ini ya. Kita boleh aja melakukan apa saja di dunia ini ya, apa saja yang mau kita lakukan boleh aja. Tapi nanti semuanya apa yang kita lakukan di dunia ini nanti akan ditampilkan oleh ditampilkan oleh Tuhan di akhirat sesudah kita mati. Inilah pekerjaanmu selama di dunia. Kan ada bukunya itu ya, kalau yang sering diceritakan para ustadz itu ya. Nah, inilah bukumu selama hidup di dunia. Nah, gitu ya. Tanggal sekian kau melakukan ini, tanggal sekian kau melakukan itu. Jadi itu umpan balik orang yang hidup di dunia namanya, di akhirat nanti ditunjukkan. Jadi kalau di akhirat itu tidak bisa berbohong. Kenapa tidak bisa berbohong? Karena alat tubuh kita ini ya sudah menjadi perbuatan kita dulu. Jadi alat tubuh itu menjadi berbicara nanti di akhirat semua kalau kita berbohong atau kita mengingkarinya. Jadi alat tubuh itu akan hidup seperti apa hidup kita di dunia. Dia sampaikan semua itu. Saya dibawanya ke sana mencuri, saya dibawanya ke sana saya berkelahi misalnya gitu. Dia akan bisa sesuai dengan yang ada di buku itu. Itu namanya umpan balik orang hidup di dunia. Jadi kalau di kantor pun seperti itu ya. Di kantor itu kamu diberikan tugas. Apa saja tugasmu nanti oleh pimpinan sesudah selesai, maka apa yang kau kerjakan selama waktu yang diberikan itu nanti akan ditunjukkan. Inilah kerjamu. Ya, mungkin ada yang tercapai, ada yang tidak tercapai. Begitu informasinya ada dari hari ke hari. Itulah dia namanya umpan balik ya. Supaya lebih terang Bapak nampakkan
share screen-nya ya. Bisa dilihat semua? Bisa Pak. Oke. Coba Nih, umpan balik dapat didefinisikan sebagai informasi tentang perilaku masa lalu. Jadi apa yang tadinya awalnya diberikan tugas, ya, apa yang kau lakukan semenjak diberikan tugas itu. Itu dia yang dimaksudkan. Kemudian disampaikan sekarang. Jadi hasil tugasmu itu nanti akan disampaikan pada saatnya kepada dirimu, apa yang kau kerjakan di masa lalu. Kemudian kenapa itu penting, ya? Kenapa penting informasi masa lalu disampaikan pada saat ini, ya? Apa yang kau lakukan di masa lalu, capaianmu di masa lalu itu semenjak tugas diberikan, nanti ada masanya itu disampaikan kepadamu sebagai informasi tentang hasil kerjamu. Kemudian untuk apa itu? Ya, dengan adanya informasi itu tentang yang kau lakukan di masa lalu, dimungkinkan untuk mempengaruhi perilakumu di masa yang akan datang. Dimungkinkan untuk mempengaruhi perilakumu di masa yang akan datang. Maksudnya begini, kalau pekerjaanmu di masa lalu itu tidak memenuhi target, kemudian kan disampaikan sekarang supaya nanti diharapkan itu ke waktu yang akan datang supaya bisa diperbaharui untuk mencapai itu. Gitu, makanya yang kemungkinan mempengaruhi perilaku di waktu yang akan datang. Jadi kan ketika disampaikan informasi saat ini tentang perilaku seseorang di masa lalu atau berkaitan dengan apa yang dilakukannya semenjak tugas diberikan, atau capaian dari kinerjanya disampaikan hari ini, kalau ternyata dia tidak memenuhi, biasanya kan pasti ada tindakan yang diberikan kepadanya, baik berupa reward. Bagi yang mencapai itu kan reward, ya, diberikan penghargaan. Bagi yang tidak mencapai, biasanya dia diberikan punishment. Punishment itu bermacam-macam nanti. Apa itu contohnya? Misalnya dia dirotasi ke tempat yang lebih jauh, misalnya rotasi, atau paling parah diturunkan pangkatnya, ya, misalnya diturunkan jabatannya, atau bisa saja kalau sudah tidak bisa diperbarui, sudah cukup lama, bisa saja dia di PHK, kan gitu, dirumahkan. Itu namanya punishment semenjak informasi itu diberikan. Kalau terus-terusan dia tidak mencapai targetnya, bisa dia kena punishment. Itulah dia. Kalau yang mencapai itu bisa diberikan reward. Reward itu maksudnya diberikan dia penghargaan supaya kedepannya akan lebih bagus lagi dia dari yang sekarang, walaupun sekarang sudah bagus. Jadi bisa saja nanti dia diberikan tanggung jawab yang lebih besar. Misalnya kalau dia saat ini kepala cabang di daerah yang jauh, nanti buat dia menjadi kepala cabang di tempat yang lebih besar tanggung jawabnya. Misalnya kalau seorang kepala cabang di Madinah, di Mandailing Natal, mungkin pekerjaannya biasa-biasa saja, tapi karena dia berprestasi di sana, dipindahkan jadi kepala cabang misalnya di Medan, artinya tanggung jawabnya lebih besar. Atau dinaikkan pangkatnya dari kepala cabang menjadi direktur fungsional, misalnya, ya, direktur fungsional di bidang pemasaran, di bidang SDM, jadi bisa naik pangkatnya. Artinya apa? Supaya dia mendapat tanggung jawab yang lebih besar. Itulah gunanya diberikan umpan balik itu, berdasarkan itu. Jadi umpan balik menjadi tanggung jawab manajer dan pekerja karena keduanya memperoleh manfaat dari komunikasi yang jelas dan sedang berlangsung. Jadi menurut Squad, ya, yang ditulis oleh Wibowo ini, umpan balik ini diberikan, ya, disampaikan merupakan tanggung jawab manajer dan pekerja, ya. Kenapa? Karena memang tidak bisa dilepaskan seseorang karyawan dengan siapa supervisornya, siapa pengawasnya, siapa menjadi atasannya. Jadi tercapainya umpan balik yang baik atau umpan balik yang didapatkannya umpan balik yang kurang menggembirakan
ya, itu adalah